Begitu melanggar cabut. Kenapa entar-entar? Kenapa entar nunggu 20 hari segala macam? Udah itu melanggar cabut. Toh ketika masyarakat melanggar jangankan urusan misalnya mager sampai 30 km lebih, nyuri kayu aja langsung dihukum. Gitu kan? Metik kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok enggak dilakukan itu? Gitu kan? Ini nunggu apa gitu. Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lurah-lurah tahu, orang Kohot tahu yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu. Tahu semua. Bupati tahu. Enggak tahu pura-pura, enggak mungkin enggak tahu. Gitu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Itu. Kok dituntut undang-undang kalau ada? Takut dituduh gitu. Bukan kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Ya udah berarti saya sebutkan apa? Hah? Iya. Oh. Ada tadi udah bilang kok Iya. korporasi di belakang ini. Korporasi apa? PIK yang di PSN kan. Iya, itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi ke Encun nih. Encun itu Ahmad Ghazali ditenderkan lagi ke Mehmet. Nah, bikinlah ini Encun ini bikin supaya mengalihkan isu gitu kan. Supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura. Bahwa ini swadaya, itu segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi, yang saya sebut tadi ini udah jadi materi gugatan di pengadilan. Gitu. Nah kalau ngomong Ali Hanafi, silakan aja semua di sini juga tahu siapa. Tangan kanannya siapa maksudnya. Itu kan. Kalau ngomong aguan segala macam ya berarti kan Antoni Salim segala macam. Itulah korporasinya maksudnya. Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Banten saya akan pimpin lawan. Benar sama-sama nelayan, tapi kan situasinya yang berbeda, Pak. Mungkin yang dirasakan Kang Khalid merasa terganggu, tapi kalau nelayan-nelayan kami, itu tidak, Pak. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa. Ya. Maka ketika mereka pada saat musim paceklik, yang saya tahu mereka itu bilang katanya, mereka itu bisa mencari kerang-kerang hijau. Ya. Sehingga itu bisa menambah penghasilan atau menjadi penghasilan para nelayan ketika di masa musim paceklik. Tapi saya memang apresiasi kepada Kang Khalid ya. Luar biasa ini seorang nelayan hebat gitu, berwawasan tinggi gitu ya. Saya nggak sampai apa yang tadi dia sampaikan itu, ini saya bingung nyernanya Kang. Saya bingung bener. Saya tadi sampai ada PSN, sampai PIK 2. Oke lah saya misalnya PIK 2 tahu, cuma kan tulisannya doang. Dan korporasi juga saya nggak tahu. Saya pernah dengar tapi kan saya nggak tahu orangnya. Kan nanti kalau saya ngomong salah kan juga salah lagi. Kan gitu. Mungkin kalau untuk sejauh ini Kang Khalid mohon maaf karena mungkin apa yang dirasakan Kang Khalid dan rekan-rekan yang lain dan kami yang ada di Kohot ya juga mungkin nggak sama ya mungkin saya rasa juga kita nggak bisa memukul sama rata ya mungkin nggak semuanya juga apa yang dirasakan Kang Khalid sama dengan teman-teman yang lain dan ini juga kan kita nggak bisa menarik kesimpulan terlebih dahulu Pak kan gitu. Pasti kan masih ada pro dan kontra. Nah saya nggak tahu, misalnya kalau teman-teman nanti lebih banyak yang mana, lebih kontranya setuju apa tidak setuju misalnya. Ya kan, gitu. Nah cuma gini, jujur aja kalau misalnya untuk Kohot, kita jujur tidak merasa ada gangguan. Mungkin itu aja Kang Khalid, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin sedikit tanggapi ya. 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 Ya artinya saya pengen investigasi nih kalau siapa namanya? Tarsin. Tarsin benar. Oh iya. Takutnya model-model begini staf desa doang, Pak. Ya, makanya dulu tunggu. Ini perlu. Takutnya. Ya, saya klarifikasi juga, saya klarifikasi ya. Oke, saya klarifikasi.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mohon maaf. Ini kita di publik, semuanya kita biar terbuka juga. Iya. Nggak apa-apa. Mohon maaf, Pak Tarno. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya juga sama. Justru saya yang merasa mewakili orang Kabupaten Tangerang. Kang Holid saja, ya, orang dari Serang segitu perhatiannya dengan Kabupaten Tangerang. Apalagi kami, warga Tangerang, jelas punya tanggung jawab, ya. Tolong itu. Amin. Terus kalau terkait saya, mohon izin Kang Holid ya, kita bersaudara semua di sini. Kalau terkait dengan saya, kan saya dari awal udah bilang, saya mewakili nelayan. Karena pada waktu itu, saya memberitahukan kepada nelayan saya, coba tuh ada konferensi pers. Coba ngomong sono, waduh, saya takut, kata dia. Waduh, akhirnya karena saya dikonfirmasi, akhirnya saya datang kan. Karena nelayan-nelayan saya takut. Karena nggak biasa. Mohon izin Pak Karni. Jadi karena nggak berani itu, ya udahlah. Saya ngomong, saya waktu itu pun mewakili nelayan. Dan itu pun saya hasil bertanya kepada teman-teman saya, kelompok nelayan yang ada di Kali Cisadane, Kang. Nama kelompoknya. Iya, Nama kelompoknya enggak ini bukan apa? nama kelompoknya. Apa? Kelompok nelayan Kali Cisadane. Oh, iya. Ya. Maksudnya biar saya ingat itu. Oke. Biar saya main ke kohot. Ya, nggak apa-apa, kita silaturahmi, kita tali. Artinya nelayan juga enggak boleh blow on amat. Saya setuju kalau nelayan itu nggak boleh bodoh. Masa Oke, nelayan setuju, bego? setuju. Sering banyak makan ikan yang seger-seger kok. Oh ya. Gitu kan. Tapi gini, Kang, ya. Tapi gini, ya. Kebetulan karena saya juga staf desa di pelayanan. Begitu dong, artinya Iya, makanya kan saya juga perlu mengklarifikasi. Justru tadi sebelum-sebelumnya juga saya diundang oleh ILC ini. Saya terima kasih Pak Karni. Di sini saya mau mengklarifikasi bahwa memang saya selain staf desa, saya juga mengelola kelompok nelayan. terima kasih, Pak. Ya, Jadi itu jaringan rakyat Pantura itu. betul sekali Pak Karni. Saya nelayan mewakili nelayan Pantura karena saya juga kelompok dari nelayan Pantura. begini yang Pak ada di Roni, Desa bisa Kawat. saya sedikit ini enggak Boleh, boleh. kasih masukan tentang pengetahuan itu kan. Hmm. Seseorang berpikir apapun itu tergantung sumbernya. Ya kan? Kalau sumber pengetahuannya keruh, maka pengetahuannya akan keruh. Sumber pengetahuan yang keruh yang jernih itu tergantung motivasinya. Kalau motivasinya kesementaraan, keterlibatan tentang misalnya staf atau jabatan atau harta atau ketenaran atau apa, dia akan keruh pemikirannya. Karena terganggu dengan kepentingan yang sementara ini. Jernih dan tidaknya pengetahuan itu tergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya keabadian, dikarenakan Allah, maka yakin pengetahuannya akan jernih. Dan saya percaya itu. Baik, Mas Tarsid. Beliau ini kan merasa bahwa pagar laut itu mengganggu. Artinya dia juga saya kira gak setuju lah kalau itu dijadikan proyek. Anda terganggu gak dengan PIK 2? Untuk sejauh ini, kalau saya tidak mengkaitkan ini kepada kegiatan PIK 2, ya. Tapi dengan adanya bambu-bambu yang tadi dimaksud, nelayan kami setelah bertanya, ya, itu tidak terganggu dengan adanya bambu-bambu tadi. Walaupun Justru tadi belayarnya lebih jauh katanya. Solarnya lebih. kalau misalnya berlayar lebih jauh, saya rasa enggak juga, ya. Ya mungkin kan kalau menurut keterangan juga dari beberapa nelayan kami, itu kan kalau misalnya mau dilewati, misalnya ada itu katanya bisa dibuka lah gitu, misalkan bisa dicabutin atau apalah gitu, kan seperti itu. Sehingga mereka dengan sendirinya nggak merasa terganggu gitu. Mungkin itu aja sih. Anda sehari-harinya nelayan atau staf desa? Saya staf desa tapi mengurus
mengurus nelayan gitu. Karena di kami itu ada nelayan lokal, ada nelayan pendatang juga gitu. Ya, jadi Anda tidak mengalami sehari-hari bagaimana berlayar ke... Kalau bicara mengalami enggak gitu. Tapi saya juga berdasarkan informasi yang diterima dari rekan-rekan nelayan di lapangan. Mungkin begitu, Kak. Maaf, sebenarnya kalau misalnya untuk mengetahui sesuatu informasi gitu kan tentang persoalan apa yang terjadi di lapangan, saya pikir kalau misalnya tanya di staf desa ataupun misalnya desa, kelurahan, pasti yang kalau di wilayah Tangerang ini tidak akan pernah jernih. Dia tidak akan pernah menginformasikan dengan realitas yang nyata. Gitu kan. Kan ukuran manusia itu diukur ketika dia berpikir harus sesuai dengan kenyataan. Jangan katanya. Kalau ini kan sebenarnya apa masih katanya, gitu kan. Nah, normal tidak normalnya seseorang itu diukur dari kenyataan yang ia bicarakan. Kalau yang dikatakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, berarti ya saya bilang minha. Minha itu setengah dari 100. Enggak 100. Berarti ada sesuatu yang cacat dalam berpikir. Gitu kan. Jangan-jangan artinya gini. Bagaimana ini proyek yang sedang berlanjut. Misal ada penggusuran, ada pemagaran laut, ada penimbunan sungai gitu kan. Tanya sama lurah misalnya. Dia enggak pernah dirugikan semua. Lurah kayak lurah Moncong, lurah Keronjo gitu kan. Termasuk yang di Kohot, yang lainnya, bicara dan bikin konten, bikin TikTok ataupun apa, itu dia merasa tidak terganggu dan ini sangat menguntungkan gitu. Ya wajar karena ada keuntungan dari transaksi tanah itu. Bahkan lurah pun pada jadi calo di situ. Kira-kira secara hukum bener apa enggak ketika lurah jadi calo, gitu kan? Kira-kira ini mah, yo hadirin yang ada di sini, kira-kira lurah jadi calo tanah halal apa enggak gitu aja. Baik, sekarang saya minta pendapat dari Mbak Susan Narawati.